Jadi inilah proses evakuasi untuk para korban tersambar petir. Saat ini sudah ada di bawah pos 3 via Dieng. Pada saat itu diperlihatkan salah seorang petugas sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi jenazah. Dia menyebutkan bahwa posisinya sedang berada di bawah pos 3 jalur Dieng. Akan saya tunjukkan jalur yang berada di pertengahan pos 2 dan pos 3, yaitu sebuah tempat menarik yang dinamakan Akar Cinta. Diberi nama Akar Cinta karena di tempat ini banyak sekali ditemukan akar-akar pohon yang muncul di atas tanah. Jadi harap berhati-hati jika suatu saat teman-teman melintasi Akar Cinta. Tetap fokus. Jika suatu saat melewati jalur ini, Anda akan bertemu dengan sebuah papan peringatan bertanda silang dengan tulisan larangan. Ya, itu arah menuju ke pemancar. Dan di atasnya ada CCTV yang memantau pergerakan penyusup yang akan naik ke atas. Jadi jangan coba-coba untuk menerobos. Setelah sampai di pertigaan, terlihat beberapa petugas sedang beristirahat. Ternyata jenazah kedua sudah dievakuasi dari TKP dan diletakkan di bawah bukit pemancar. Dia nasi nggak kali lembu. Bapak tuh, mereka lewat kalau buka Pak. Sing iki aku. Orang Nanggur pos loro. Kini pos kini. Oke, barusan korban yang kedua. Ya, ini kita hampir sampai kepada korban yang ketiga. Dari pertigaan dalam hitungan menit kita telah sampai di pos 3. Untuk trek via Dieng sendiri dapat ditempuh dalam waktu 2,5 jam dengan rute base camp, puncak Gunung Prau, Telogowurung, dan Sunrise Camp. Sebuah jalur yang menyenangkan untuk pemanasan dan berpetualang. Awalnya saya tidak tahu bahwa jalur yang akan dilewati adalah jalur yang pernah dipakai untuk mengevakuasi korban. Dan secara tidak sengaja saya mendengar pembicaraan dari para pendaki yang menyebut kata pemancar. Tiba-tiba saja saya teringat dengan peristiwa 3 orang pendaki yang tewas tersambar petir di dekat pemancar pada bulan April tahun 2017. Dan sekarang pada bulan April 2022 atau 5 tahun setelahnya, saya benar-benar berjodoh untuk melakukan penyisiran. Katakanlah napak tilas untuk mencari tahu tentang gambaran lokasi kejadian dari jalur ini. Kemudian saya berpikir bahwa di balik suatu keindahan dari sebuah gunung pasti akan ada sisi kelamnya. Memang ada baiknya juga jika kita sedikit menengok ke belakang dan mengenang suatu peristiwa. Ternyata petualangan mendaki gunung itu sangat mengerikan. Oke,
kita kembali ke proses evakuasi. Dari bawah pemancar, kemudian petugas melakukan perjalanan menuju ke lokasi korban ketiga. Di sini saya masih bertanya-tanya, di mana lokasi terjadinya sambaran petir? Pertanyaan belum terjawab, tiba-tiba di tengah perjalanan terlihat beberapa petugas turun membawa jenazah ketiga. Saat membawa turun jenazah, di situ sempat terlihat jelas jaket berwarna biru dari korban. Bukankah pada tahun 2017 pernah ada berita yang sempat viral, yaitu penampakan sesosok misterius berjaket biru yang tertangkap kamera sedang berfoto bersama para pendaki. Oke, kita stop dulu perdebatan benar tidaknya penampakan sesosok misterius di Gunung Prau, karena saya akan flashback ke awal peristiwa. Begini ceritanya. Pada hari Jumat, tanggal 21 April tahun 2017, ada beberapa pendaki yang berasal dari Jakarta bersiap untuk mengisi liburan dengan mendaki Gunung Prau. Hari Sabtu, tanggal 22 April, sampailah mereka di base camp Patak Banteng. Setelah beristirahat, mereka segera mempersiapkan syarat-syarat apa saja yang diperlukan ke petugas. Kami mulai mendaki pada siang hari. Begitu keterangan dari salah satu korban. Sebelum sore, mereka telah sampai di Sunrise Camp. Kemudian mereka mencari lokasi untuk mendirikan tenda. Bisa dipastikan tempat yang dipilih adalah yang langsung menghadap ke Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Di situ terlihat beberapa tenda yang sudah terpasang dari beberapa pendaki yang datang lebih awal. Sunrise Camp sendiri adalah tempat paling ramai dan menjadi favorit dari para pendaki dengan daya tampung 300-an tenda, bahkan bisa lebih. Akan terasa mengerikan bagi saya. Bisa dibayangkan seperti apa berisiknya. Kita mau nyantai mencari ketenangan, menikmati alam, harus berhadapan dengan suasana seperti pasar tradisional, rame, berisik, stres. Perlahan cahaya merah mulai terlihat di ufuk timur. Sebentar lagi sunrise. Pada hari Minggu tanggal 23 April, beberapa pendaki mulai terlihat keluar. Pagi itu tidak begitu sempurna, kabut tipis masih menutupi pemandangan. Setelah puas membuat dokumentasi di area Sunrise Camp, mereka berkemas-kemas untuk turun gunung. Kali ini jalur yang dipilih adalah jalur Dieng, karena para pendaki ini sudah merencanakan untuk sekalian bermain ke beberapa objek wisata di Dieng. Candi Arjuna, Kawah Sikidang, dan Telogowerno menjadi pilihan utama karena jaraknya yang tidak begitu jauh dari base camp Dieng.
Di dalam pendakian sendiri, jika kita naik dari jalur A kemudian turun lewat jalur B, itu dikenal dengan istilah lintas batas. Ada beberapa gunung yang memperbolehkan pendaki untuk lintas batas. Ada juga yang melarang, tergantung kebijaksanaan dari masing-masing petugas. Di sini terlihat bahwa jalur yang dilalui jauh berbeda dengan saat mereka berangkat dari Padak Banteng. Kita disuguhi beberapa sabana, lembah, dan bukit. Di sebelah kiri terlihat kepulan asap dari Kawah Sikidang dan hijaunya air Telogo Werno. Puncak Gunung Prau juga mulai terlihat dengan latar belakang antena pemancar di belakangnya. Tuh puncak Gunung Praunya itu di situ. Yang kemarin saya ngecamp itu sunrise camp. Paling bagus. Jarak tempuh jika kita turun dari sunrise camp menuju base camp Dieng adalah 1,5 jam. Terhitung cukup singkat dengan jalur yang landai. Sebelum sampai di puncak Gunung Prau, tentunya mereka akan berhenti di Telogo Wurung dan menikmati sabana dan bertemu dengan beberapa orang. Ini Telaga Wurungnya nih. Telaga Wurung. Genangan airnya. Lumayan buat cuci-cuci. Misalkan kita ngecamp di sini. Beberapa meter lagi sampai di puncak Gunung Prau. Perjalanan pulang seperti ini yang saya injak-injak tanahnya padat. Sampai di puncak Gunung Prau, kemudian mereka mendirikan bivak di bawah sebuah pohon dan berteduh menghindari sengatan matahari. Sambil beristirahat, mereka membuat kopi dan mie instan. Ada beberapa pendaki yang kemudian naik ke pemancar untuk mengambil gambar. Kas pohon. Nih, puncak perahunya.
Pemandangan di sini juga tidak kalah indah dengan sunrise camp. Cuaca yang awalnya cerah tiba-tiba menjadi berkabut dan gerimis mulai turun. Sembari beristirahat menunggu hujan reda, ada beberapa orang asik bermain HP. Anjir. Anjir. Anjir dinikmati. Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Yang artinya segala sesuatu dalam kehidupan bukan manusia yang menentukan. Tiba-tiba terjadi sambaran petir di sekitar lokasi yang menewaskan 3 orang pendaki di puncak Gunung Prau. Ini untuk TKP ditemukannya korban 1 dan 2 oleh tim evakuasi. Terus untuk korban yang ketiga ditemukan ada posisi di sana atau di samping kanan saya. Kira-kira berapa meter, Mas? Berapa meter? Kurang lebih 10 meter dari tempat ditemukan korban 1 dan 2. Ini untuk lokasi bivak para korban untuk mendirikan tenda darurat, dan di atas saya persis. Di video olah TKP disebutkan posisi korban 1 dan 2 berdampingan, sedangkan korban ketiga berjarak 10 meter. Sedangkan 8 orang yang mengalami cedera dan trauma, saya tidak tahu persis posisi mereka ada di mana. Lokasi kejadian sendiri berjarak kurang lebih 1 km dari pemancar. Menurut data dari BMKG Stasiun Geofisika Banjarnegara, pada tanggal 23 April 2017, pukul 2 siang, tercatat adanya sambaran petir di sekitar Gunung Prau. Tingkat kerawanan sambaran petir di wilayah Gunung Prau berada pada periode musim pancaroba, Maret, April, dan Mei. Sedangkan yang paling aman pada periode musim kemarau, bulan Juni, Juli, dan Agustus. Semoga kisah perjalanan saya ini akan selalu mengingatkan kita untuk tidak lengah dan berlaku sembrono di alam terbuka, apalagi saat musim penghujan. Saya berharap tidak akan ada lagi tragedi pendaki tersambar petir. Jadilah pemberani dan mainkan petualanganmu.